Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinasti Ayu Absari dengan NIM 230244160 dari kelas D Filsafat Hukum. Saya akan memberikan review dari video berjudul Negara Hukum dan HAM yang disampaikan oleh Profesor Dr. Fitriyatus Salehah, SHMH. Video tersebut membahas secara mendalam hubungan antara konsep negara hukum dan keperlindungan hak asasi manusia. Melalui video ini saya ingin mengulas dua hal penting. Yang pertama yaitu bagaimana pandangan saya tentang perlindungan HAM dalam perspektif filsafat hukum, dan yang kedua yaitu satu undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang hakikat perlindungan HAM oleh negara. Yang pertama, perlindungan HAM dalam perspektif filsafat hukum. Hak asasi manusia atau yang biasa kita sebut HAM merupakan hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir. Hak ini tidak diberikan oleh negara, melainkan melekat karena kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dari perspektif filsafat hukum, perlindungan HAM memiliki makna yang sangat mendalam. Filsafat hukum tidak hanya berbicara tentang hukum yang tertulis, tetapi juga menyoroti nilai keadilan dan moral yang menjadi dasar dari hukum itu sendiri. Dalam pandangan filsafat hukum, HAM adalah ekspresi dari martabat manusia. Artinya hukum seharusnya lahir dari kesadaran bahwa setiap manusia memiliki nilai yang sama dan tak ternilai. Oleh karena itu, hukum tidak boleh dijadikan alat untuk menindas, melainkan harus menjadi sarana untuk melindungi martabat manusia. Menurut filsafat hukum klasik, seperti yang dikemukakan oleh Immanuel Kant, manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sekadar alat. Dari sinilah muncul gagasan bahwa perlindungan HAM adalah kewajiban moral negara dan masyarakat. Dalam konteks negara hukum, perlindungan HAM menjadi fondasi utama. Sebuah negara bisa disebut negara hukum apabila hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga melindungi hak-hak dasar warga negaranya. Negara yang gagal melindungi HAM pada dasarnya telah gagal mewujudkan tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan dan kemanusiaan. Lebih jauh lagi dari perspektif filsafat hukum, perlindungan HAM harus bersifat universal dan tidak diskriminatif. Setiap orang tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial memiliki hak yang sama untuk hidup aman dan bermartabat. Namun dalam praktiknya seringkali perlindungan HAM dihadapkan pada dilema moral dan sosial. Misalnya antara kebebasan individu dengan kepentingan umum, antara hak asasi dan ketertiban sosial. Disinilah filsafat hukum berperan, memberikan kerangka etis agar hukum mampu menyeimbangkan kebebasan dan keadilan tanpa mengorbankan nilai kemanusiaan. Jadi, perlindungan HAM dalam perspektif filsafat hukum bukan sekadar soal aturan tertulis, tetapi juga bagaimana nilai-nilai keadilan, moralitas, dan kemanusiaan menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan hukum. Yang kedua, satu undang-undang tentang hakikat perlindungan HAM oleh negara. Setelah kita memahami konsep perlindungan HAM dari sisi filsafat hukum, sekarang saya akan membahas satu undang-undang Republik Indonesia yang secara khusus mengatur tentang hal ini, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini merupakan landasan utama dalam sistem hukum Indonesia untuk menjamin penghormatan dan perlindungan hak asasi setiap warga negara. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Dari pasal ini jelas bahwa perlindungan HAM bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual. Kemudian pada pasal 8 dinyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Artinya negara memiliki peran aktif bukan pasif dalam melindungi HAM. Negara wajib menciptakan sistem hukum, kebijakan, serta lembaga yang menjamin agar hak asasi manusia dapat ditegakkan dalam kehidupan nyata. Selain itu, pasal 71 dan pasal 72 juga mempertegas
bahwa pemerintah harus mengambil langkah-langkah konkret di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya untuk menjamin perlindungan HAM. Secara filosofi, undang-undang ini menunjukkan bahwa negara tidak bertugas membuat aturan, tetapi juga harus memastikan bahwa aturan tersebut mencerminkan nilai keadilan dan kemanusiaan. Hal ini sangat sejalan dengan pandangan filsafat hukum, di mana hukum harus berpihak pada manusia, bukan pada kekuasaan. Namun tentu saja pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Kita masih sering mendengar kasus pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh individu, aparat, maupun institusi negara. Karena itu pelaksanaan undang-undang ini perlu terus diperkuat, tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam pendidikan, kesadaran sosial, dan kebijakan publik. Dengan demikian, hakikat perlindungan HAM oleh negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah upaya menyeluruh untuk menjaga martabat manusia. Negara harus menjadi pelindung aktif yang memastikan tidak ada warga yang dirampas haknya hanya karena perbedaan atau kekuasaan. Dari pembahasan yang saya berikan, dapat saya simpulkan bahwa yang pertama, perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif filsafat hukum adalah wujud penghormatan terhadap martabat manusia. Hukum tidak boleh berhenti pada teks, tetapi harus berakar pada nilai keadilan dan kemanusiaan. Yang kedua, pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab penuh dalam perlindungan HAM. Pemerintah wajib menjamin agar setiap warga negara bisa hidup aman, adil, dan bermartabat. Perlindungan HAM bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab kita semua sebagai warga negara yang beradab. Ketika kita menghormati hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga nilai kemanusiaan yang menjadi dasar dari hukum itu sendiri. Demikian review yang saya berikan tentang perlindungan HAM dalam perspektif filsafat hukum dan hakikat perlindungan HAM oleh negara berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya menghormati dan menegakkan HAM di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.